Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kita pada saat ini melalui renungan harian GKI Kuitang, Senin 21 Desember 2020, bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema yang kita percakapkan pada kesempatan ini berbunyi, Garis Keturunan Kristus, yang dilandasi dari firman Tuhan, Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Dan kita mengambil titik tolak kita dari satu ayat, yaitu ayat 16 yang berbunyi, Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pada masa Advent keempat ini, mengajak kita untuk memberi perhatian khusus menyambut Natal 2020 ini dengan mendengarkan garis keturunan atau silsilah Yesus Kristus. Di masyarakat kita dikenal garis keturunan menjadi penting karena bernilai menentukan martabat di tengah masyarakat. Garis keturunan bukan saja menentukan martabat di tengah masyarakat, tetapi di bidang tertentu seperti bidang keyakinan atau agama. Garis keturunan menjadi satu nilai tambah untuk mendapat kehormatan sesuai dengan iman atau keyakinan mereka. Firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 menyampaikan garis keturunan atau silsilah Yesus Kristus. Matius memulai menguraikan garis keturunan Yesus Kristus dari Bapa Abraham. Dengan pemanggilan Abraham berarti rencana keselamatan manusia dan dunia ini mulai memasuki sejarah manusia, sejarah suku, sejarah bangsa, sejarah dunia. Abraham menjadi tonggak awal dari sejarah itu, atau penerima tongkat estafet pertama yang akan diserahkan kepada penerima berikutnya sampai berakhir dengan penggenapan rencana keselamatan itu dalam kelahiran Yesus Kristus. Abraham bukanlah makhluk yang diturunkan dari planet lain, tetapi dia adalah manusia, sama dengan kita. Manusia biasa ini sebagai ciptaan Allah sesuai dengan penuturan di dalam Alkitab yang berawal dari Adam dan Hawa. Biasanya garis keturunan seseorang yang dihormati selalu disebut-sebut kebaikan-kebaikan mereka dalam garis keturunan itu, apalagi di bidang agama yang hendak dijadikan panutan, maka semua kakek buyutnya telah dikelompokkan sebagai panutan yang memiliki karisma. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bagaimana garis keturunan Yesus Kristus? Mari kita lihat. Pertama, kita pahami ternyata Yesus adalah keturunan manusia. Bahkan manusia biasa. Sama dengan kita. Manusia biasa itu ditegaskan dengan nenek moyang Yesus Kristus yang tadi kita sebut diawali dari Bapa Abraham. Abraham mempunyai kelemahan. Ada kelemahannya sebagai manusia, walaupun dia mempunyai kelebihan dalam memegang, mengimani janji Tuhan yang sudah dia iakan. Dalam garis keturunan itu tersebut beberapa nama yang pernah menjadi batu sandungan dari segi tertentu. Dalam ayat 6 tadi dikatakan, Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria.
Inilah kakek buyut secara silsilah Yesus Kristus. Firman Tuhan tidak menyembunyikan kasus Daud dan Batseba, istri Uria, yang melahirkan Salomo, di mana oleh Raja Daud penyimpangan moral yang sangat keji menjadi batu sandungan. Di sana tersebut juga nama Rahab. Rahab yang dikenal sebagai perempuan sundal di kota Yeriko. Tetapi Rahab telah yakin bahwa Allah satu-satunya yang harus diterima sebagai penguasa, sehingga dia menyelamatkan pengintai-pengintai yang dikirim oleh Yosua. Tersebut juga nama Yakub. Ini nenek moyang dalam garis keturunan Yesus Kristus yang jelas-jelas Yakub menipu ayahnya Ishak dan mempermainkan kakaknya Esau tanpa kasih dan tenggang rasa untuk merebut hak kesulungan. Melihat garis keturunan ini, maka sungguh Yesus Kristus adalah manusia yang memiliki ayah, ibu, dan saudara-saudara. Yang kedua, selain dari Yesus adalah keturunan manusia, dia juga adalah anak Allah yang dinyatakan dengan jelas dan tegas. Waktu Maria mengandung bayi Yesus, itu adalah karena Roh Kudus, di mana pertanyaan Maria, bagaimana itu bisa terjadi? Karena aku belum mempunyai suami. Maka jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus mengaruniakan itu kepadamu. Itu adalah karunia roh. Demikian juga malaikat menemui Yusuf dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini dikokohkan sewaktu Yesus dibaptis, maka terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena itu saudara-saudara, dua garis keturunan melekat pada diri Yesus Kristus. Dia adalah manusia sama dengan kita, kecuali satu, dia tidak berdosa. Dan dia adalah anak Allah. Dua ini saudara-saudara melekat dalam diri Yesus. Dia adalah manusia sama dengan kita, tetapi dia juga adalah anak Allah. Mari saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita renungkan tema yang berbunyi garis keturunan Kristus dengan pokok sebagai berikut. Pertama, bagaimana sebaiknya kita memandang keturunan anak atau cucu dalam masyarakat kita kalau dia disebut keturunan bangsawan, keturunan pemuka agama, keturunan orang kaya. Bagaimana sebaiknya kita memandang anak cucunya di tengah masyarakat kita? Yang kedua, apa tanggapan Anda terhadap silsilah Yesus Kristus yang ternyata beberapa nenek moyangnya memiliki nama yang cacat secara duniawi, secara moral? Bagaimana tanggapan Anda terhadap silsilah Yesus Kristus ini? Yang ketiga, Natal. Kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Seberapa agung, seberapa mulia kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia. Seberapa agung dan seberapa mulia itu di dalam hati dan di dalam diri saudara-saudari.
Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami merayakan Natal, kelahiran anak Allah menjadi manusia sama dengan kami. Dialah menjadi pengantara kami dengan Bapa, karena Dia mengerti manusia berdosa dan yang membawa kasih Bapa untuk keselamatan kami. Natal boleh kami rayakan dengan penuh sukacita, walaupun dengan perayaan online. Berikan kuasa bagi gereja Tuhan di seluruh bumi ini menyerukan kelahiran Yesus Kristus untuk damai sejahtera di bumi. Demikian juga gereja-gereja di negeri kami, khususnya gereja GKI Kuitang, agar kami merayakan Natal sebagai perayaan Natal, perayaan damai yang dibawa Kristus ke dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Karuniakan hikmat yang membawa damai, baik oleh pemimpin bangsa, pemuka bangsa, pemuka agama, dan masyarakat banyak. Berkati teman-teman yang sakit, khususnya yang terkena COVID-19, agar mereka lekas sembuh. Beri hikmat bagi lembaga yang berusaha mencegah COVID-19, khususnya untuk pengadaan dan penggunaan vaksin COVID-19, agar vaksin itu boleh digunakan. Inilah doa kami dalam nama Kristus, Juru Selamat kami. Amin.